Halo semua, akhirnya La Casa de Papel atau biasa juga disebut Monehis sudah memasuki musim kelimanya. Dengan penayangan volume pertamanya kemarin di Netflix pada tanggal 3 September 2021. Melanjutkan cerita sebelumnya di mana profesor dan rekan setimnya yang telah berhasil keluar dengan selamat dari Royal Mint of Spain pada pencurian pertamanya kembali lagi melakukan aksi pencurian kedua dengan menargetkan emas yang ada di dalam bank Spanyol. Oh ya, sebelumnya gue ingetin pada kalian bahwa video ini akan mengandung spoiler, jadi yang merasa belum menonton bisa skip dahulu biar nggak kena spoiler. Balik lagi ke musim kelimanya La Casa de Papel, kali ini masih diperlihatkan dengan jelas tokoh-tokoh yang sebelumnya masih teringat jelas oleh kita, seperti adanya profesor dan rekan-rekan timnya, Kolonel Tamayo beserta para bawahannya, ada pula Gandia, Alicia Sierra, dan karakter yang paling menyebalkan menurut gue, yaitu Arturo Roman. Pada cerita sebelumnya, banyak aksi yang mendebarkan terjadi, mulai dari konflik eksternal yang dibuat oleh para polisi dan tentara, serta konflik internal seperti kekacauan yang dibuat oleh para sandera atau rekan setim dari profesor. So, jadi seperti apa kelanjutan dari La Casa de Papel? Akan gue ceritain alur ceritanya di sini. Jadi, enjoy this video. Di episode pertama ini yang menyambung dengan cerita sebelumnya, kembali lagi diperlihatkan Profesor sedang melakukan arahan kepada rekan timnya di markas, di mana Profesor membuat Lisbon yang tadinya berhasil selamat dari tahanan polisi ikut bergabung dengan anggota tim yang lain masuk ke dalam bank Spanyol. Namun, sayangnya tempat persembunyian dari Profesor berhasil diketahui oleh Alicia Sierra. Bukan La Casa de Papel namanya, bila tanpa flashback. Kali ini muncul lagi flashback mengenai Berlin yang bertemu dengan anaknya bernama Rafael. Dia mengajak anaknya tersebut untuk makan di sebuah restoran. Lalu, flashback kembali berpindah kepada Profesor yang tengah menjelaskan rencana selanjutnya bersama Lisbon. Singkat cerita, scene berpindah kepada Kolonel Tamayo yang tengah berdebat dengan para bawahannya untuk menerjunkan unit tentara agar dapat masuk ke dalam bank. Perlu diketahui juga bahwa sampai saat ini, tim dari Profesor telah berhasil melelehkan 59 ton emas dan menyisakan 31 ton emas lagi. Dan hal itu membuat Palermo dan anggota tim lainnya berusaha untuk memindahkan emas yang telah berhasil dilelehkan keluar dari bank. Lalu berpindah kembali kepada Lisbon yang sedang bersama Tokyo tengah menghubungi Profesor. Tetapi tak disangka tanpa sepengetahuan mereka, Profesor berhasil ditangkap oleh Sierra dan sedang diinterogasi olehnya. Beralih lagi ke Kolonel Tamayo, dia tengah menelpon salah satu bawahan terpercayanya, yaitu Mayor Sagasta. Ia merupakan seorang tentara serbu yang selalu ditugaskan untuk memimpin misi penyerbuan dan pembunuhan. Sekarang dia direkrut oleh Tamayo untuk melakukan penyerbuan ke dalam bank Spanyol. Setelah berhasil menelpon Sagasta, Kolonel Tamayo juga bermaksud untuk mengkambing hitamkan Sierra agar menutupi kejahatan pemerintah dengan mengkaitkannya pada kasus Rio yang dikurung dan ditahan sebelumnya. Lalu scene kemudian kembali berpindah kepada Tokyo dan Lisbon. Di sini mereka sedikit melakukan perbincangan dan hal itu mengingatkan Tokyo akan kenangan perampokan bersama kekasih sebelumnya yang telah mati. Tak lama diperlihatkan kembali flashback dari toko Berlin bersama anaknya Rafael. Ternyata di sini Berlin bermaksud untuk mengajak anaknya melakukan pencurian yang sudah dia rencanakan sebelumnya. Singkat cerita, setelah mengantarkan Lisbon masuk ke dalam bank Spanyol, Marciele pergi menggunakan helikopter dan dia langsung berada dalam pengejaran oleh para polisi. Akhirnya, dia mendarat di sebuah daerah peternakan, diikuti pula dengan para polisi yang mengejarnya. Namun, para polisi hanya menemukan helikopter yang dia gunakan sebelumnya. Akibat kebingungan, akhirnya para polisi menanyakan para peternak yang merupakan saksi mata yang ada. Didapatkan info dari para peternak bahwa ada seseorang yang pergi mengendarai sebuah mobil berwarna merah melaju dengan cepat.
Dengan reaksi cepat, akhirnya para polisi mengejar mobil berwarna merah. Dengan sigap, para polisi akhirnya berhasil memberhentikan mobil tersebut. Namun, sayang bagi para polisi, ternyata yang berada di dalam mobil bukanlah Marcelle, melainkan orang lain yang dijadikan umpan dan sandera untuk para polisi. Ternyata hal itu juga merupakan bagian dari rencana Profesor, di mana para peternak sebelumnya merupakan salah satu rekan dari Profesor dan memberikan keterangan palsu kepada para polisi. Akibat hal itu, diketahui bahwa ternyata Marcelle pergi bersama para peternak sebelumnya. Balik lagi ke anggota tim dari Profesor. Di sini mereka sedang mencoba menunggu telepon dari sang Profesor, dikarenakan sebelumnya tak ada jawaban dari sang Profesor. Lalu Cher datang membawa dan memaksa Profesor untuk menghubungi mereka. Bukannya berita baik yang diterima oleh setiap anggota tim, melainkan berita buruk mengenai Profesor yang telah menjadi tawanan dari Sierra. Di sini pula, Profesor mengatakan bahwa kemungkinan dia tidak akan bisa lagi melakukan panggilan pemeriksaan setiap 20 menit sekali. Mulai dari sini, para anggota tim dari Profesor harus berjuang sendiri tanpa ada yang memandu mereka, dan mereka harus mulai berimprovisasi. Tak lama kemudian, Helsinki pun melihat para tentara yang berdatangan menuju Bank Spanyol. Hal itu membuat rasa cemas muncul di setiap anggota tim, dikarenakan hilangnya bantuan dari sang Profesor. Dan itu dia adalah alur cerita dari Money Heist episode ke-1 dari season kelima ini. Untuk episode selanjutnya, gue akan usahain coba upload lebih cepat dan lebih panjang dari video sebelumnya. So, terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau ada kata dan salah.